Halo teman-teman yang ada di rumah, yang ada dimanapun. dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih teman-teman? Baik. Ayo Oke, kalau sendiri misalkan gimana baik, kabarnya? mantap banget. Kalau saya Baik. sih baik. Kalau Dika, Puji Tuhan, puji baik. Tuhan. Ya jadi teman-teman, kemarin kan kita udah bikin apa ya, buat yang COVID itu. Cuman itu live. Sekarang kita mau bikin sesuatu yang beda. Jadi nanti teman-teman tetap nonton aja. Kita mau ngapain di sini. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai dan ngobrol-ngobrol seru nih pastinya. Ngobrolin apa yuk? Oke, jadi kita hari ini sekarang kan lagi apa ya? Lagi rame-rame COVID, bukan lagi rame-rame, kita semua sedang mengalami satu hal yang apa ya? Satu hal yang apa deh? Satu hal yang mengerikan sebenarnya. Mengerikan banget gitu ya. Wabah sedang mewabah di mana-mana nih. Jadi hari ini kita mau bahas tentang seputar COVID, terus apa dampaknya buat kita, terus sebagai anak Tuhan kita tuh harusnya kayak gimana? betul. Kayak gitu. Tapi bukan cuma kita di sini, kita juga udah ada bintang tamu mungkin ya. Narasumber ya. Narasumber yang ada hubungannya nih sama COVID. Beliau juga Terkena nanti kita dampak gitu ya. terkena dampaknya lah. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol aja langsung sama orangnya. Oke, Oke, kita silakan langsung dipanggil. panggil aja ya. Kakak Angel. Kakak Angel Claudia Maria. Di mana ya? Silakan masuk. Hai, shalom. Jangan deket-deket ya. Oh ya. Bisa salaman ya sekarang udah beda. New normal ya. Iya, new normal. Kakak Angel gimana kabarnya nih? Puji Tuhan luar biasa baik sekali. Gimana Kakak Yo dan Kakak Dika? Puji Tuhan. I'm good, I'm great. Ya. feeling good. Hey, feeling good, like I should. When in the Banyak udah menyediakan tempat untuk aku bisa sharing di sini sebagai narasumber gitu ya. Apa yang saya alami, saya akan sharingkan. Apa yang saya tahu tentang COVID juga saya akan kasih tahu ke teman-teman. Oke, Kak Angel kan kita tahu ya teman-teman bahwa sekarang ini COVID ini lagi merebak merajalela di mana-mana nih. Kita mau tanya langsung nih sama Kak Angel. Menurut Kak Angel, tanggapan sendiri dari Kak Angel tentang COVID itu apa sih? COVID-19 ini tuh apa sih? Karena kan secara nih, COVID ini kan maksudnya penyakit yang seperti ini tuh nggak cuma sekali terjadi di dunia ini gitu, tapi udah terjadi di masa lalu banyak banget gitu kan, bahkan lebih parah dan lebih banyak memakan jiwa. Untuk yang sekarang ini nih, tanggapan Kak Angel apa sih COVID itu apa gitu? Ya, sebenarnya COVID-19 itu adalah nama aslinya itu SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 itu Nama aslinya itu. Iya, dan yang dulu itu ada namanya MERS dari virus itu ya, ada virus MERS dan SARS yang sekeluarga ya? Iya, masih sekeluarga. Dan di 2019 kemarin itu ada virus baru yang namanya coronavirus. Yang nama penyakitnya sekarang itu namanya COVID-19 dan menyerang sistem pernafasan, kayak infeksi gitu sistem pernafasannya. Yang saya tahu sih seperti itu. Dan sekarang juga dari awal udah disebut pandemi ya, karena penyakitnya ini menyebar secara luas, jadi secara global gitu. Di semua belahan dunia kayaknya mengalami gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang meningkat, masih ada juga yang sudah memutus rantai penyebarannya gitu. Betul. Jadi masih sampai sekarang belum selesai ya. COVID ini belum Masih berlanjut. Iya. Masih tambah terus. Dan kayak ancaman gitu ya, kayak bikin orang takut gitu, ancaman banget. Apalagi sekarang yang angka kematiannya juga makin naik nih, di Indonesia juga makin banyak aja gitu. Terus Kak Angel ini sekarang lagi sibuk apa? Di rumah aja. Di rumah aja. Tapi kemarin kerja. Iya, kemarin sempat kerja di Karawang. Terus? Tapi itu saya juga kena imbas dari COVID-19. Jadi ada PHK gitu. Oh, di PHK? Iya, sebenarnya nggak di PHK sih. Dari perusahaan tuh bilang katanya dirumahkan gitu kan. Karena memang di hotel juga resikonya lumayan besar ya gitu. Namanya orang bekerja kan, apalagi di perhotelan, keluar masuk orang baru terus gitu setiap saat.
kita juga takut, apalagi waktu awal-awal COVID kan belum tahu ya gejalanya kayak gimana nih awalnya. Buat yang pertama keluar aja gejalanya katanya suhu tubuh kan, yang lebih dari 37,5 ya. Oh iya. Ya seperti itu. Bisa dites gitu, tes Iya. lagi gitu ya. Sementara orang asing tuh masih terus-terusan berdatangan gitu. Makanya kan kita belum pakai masker kayak sekarang kayak gitu. Jadi kita masih kayak gini aja gitu. Jadi gara-gara COVID ini kerjanya berhenti gitu. Iya, jadi berhenti aja. Mendingan di kampung halaman lah gitu. Kalau misalnya mau di rumah aja ya mendingan di Udah rumah berapa sendiri. lama? Udah berapa lama? Hampir 3 bulan. Udah 3 bulan. Wow, Udah 3 lumayan bulan di ya. rumah. Dari bulan Maret, April. Iya, dari bulan awal Maret. Iya, jadi teman-teman, Kakak Angel itu udah 3 bulan di sini. Udah 3 bulan nganggur berarti ya? Iya. Udah nggak ada kerjaan lagi. Ya karena dampak COVID itu. Terus sekarang di rumah kesibukannya ngapain aja nih? Di rumah ya gitu aja ya. Kalau di rumah kan sama keluarga, ya kesibukannya paling sebagai anak perempuan gitu ya. Paling ya bebenah Bantu-bantu, rumah, ya. iya. Tapi ada hal-hal positif lain sih. Maksudnya selain bantu-bantu ibu gitu di rumah, mungkin lebih memperdalam hobi ya. Apa tuh Hobi apa hobinya? tuh emang hobinya apa? Cover. Enggak sih, waktu itu kan cuma nyanyi aja, tapi sekarang kayak coba kayak apa ya, nulis-nulis lirik lagu gitu loh. Tapi rohani. Oh, Gitu. lagu rohani. Iya. Mantap banget. Nulis lagu gitu ya? Kamu nggak tahu kan aku baru Enggak. cerita di sini. Oh, mantap nih. Aku juga nggak tahu, Gas. Aku juga nggak tahu, Gas. Guys, Iya benar, jadi ada hobi yang Hobi baru ya? Emang hobi udah dari dulu kan, kalian tahu sendiri ya, tahu maksudnya suka nyanyi tapi belum pernah nulis lirik lagu. Dan karena di rumah aja nih, Lebih bete banyak gitu waktu ya, ya? lebih banyak waktu untuk memperdalam hobi diri sendiri gitu. terus yang kamu rasain itu ketika apa ya? Ketika di rumah, terus kan Kak Angel kehilangan pekerjaan nih. Kira-kira perasaannya kayak gimana? Atau mungkin menyesal atau mungkin menyalahkan COVID ini atau kayak gimana? Sikap-sikap Kak Angel gitu. Kalau di awalnya sih sebenarnya udah menyangka gitu ya akan maksudnya bakal ada hal yang terjadi seperti ini gitu, Akan pasti dirumahkan gitu ya. dirumahkan, dan semuanya juga pasti berdampak gitu ke bukan hanya saya tapi semua orang mungkin lain juga ya? Iya, orang Emang lain semuanya juga. Iya. Yang bekerja, yang sekolah pun kan pada Betul. sekolah di rumah gitu, yang bekerja juga work from home. Jadi sedih sih, tapi ya coba apa ya, ngambil hal positifnya lah dari semua itu, karena yang mengalami dampaknya juga bukan saya aja gitu, tapi orang lain juga kena gitu dampaknya. Dan ada bersyukurnya juga karena diselamatkan dari posisi yang terancam lah gitu. Oh iya benar-benar ya. Kan kalau kerja gitu posisinya kan terancam ya, kita kayak ketemu orang-orang banyak gitu kan, kita nggak tahu masalahnya yang kita hadapi ini bukan hal yang kelihatan gitu, tapi hal yang nggak kelihatan gitu, kayak virus kan nggak kelihatan, kayak gitu kan. Jadi kita mana tahu gitu orang itu kena atau enggak, kan kita nggak tahu. Apalagi suka salaman gitu kan, kebiasaannya masih belum bisa kayak sekarang gitu, udah nggak boleh salaman nih, udah inget gitu. Waktu itu kan masih nggak inget, kadang lupa gitu, salaman lagi gitu kan. Terus kita banyak megang benda-benda yang dipegang sama banyak orang juga kayak gitu kan, Iya. rentan Fasilitas banget ya. umum apalagi. Fasilitas umumnya juga kan banyak kan gitu. Jadi ya ada dipetik aja deh hal positifnya. Berarti itu hal positif bagi Kak Angel ya. Mm-mm. Ini kalau untuk tanggapan Kak Angel sendiri nih tentang COVID ini kan kayaknya juga di Indonesia sendiri nih belum merata, ya jangan sampai merata gitu ya, amit-amit nih. Maksudnya kayak ada beberapa daerah juga yang mereka nggak ada sama sekali gitu yang mengalami. Nah, ada orang-orang bahkan yang bilang nggak percaya COVID, terus ada juga yang bilang itu udah takdir. Jadi mereka tuh kayak ya udah gitu, aktivitas biasa mereka lakuin biasa aja tanpa pakai masker, tanpa cuci tangan segala macam, karena mereka nganggap bahwa ya udahlah yang kena itu kehendak Tuhan gitu. Kalau yang meninggal pun kehendak Tuhan. Kena takdir COVID, lah gitu. kena COVID pun itu mungkin udah kehendak Tuhan. Menurut Kak Angel tuh tanggapan-tanggapan orangnya seperti itu gimana, dan gimana caranya Kak Angel menyikapi itu? Ya, sebenarnya balik lagi ya,
kalau kita mau aman gitu, mendingan ikutin anjuran pemerintah gitu ya. Kalau kita sebenarnya kalau orang yang nggak egois gitu ya, mungkin orang-orang seperti itu yang punya pemikiran yang nyeleneh yang seperti itu ya, maksudnya yang meremehkan virus corona itu sendiri. Sebenarnya balik lagi ke orang-orangnya sih. Ada orang yang egois kayak gitu ya, egois misalnya emang corona, kalau misalnya kena virus corona yang kena satu orang doang gitu. Terus dia tahu dari mana kalau dia kena, kalau misalnya tanpa gejala gimana gitu kan dia nggak tahu. Lebih bahaya kan? ya yang tanpa lebih bahaya gejala. Karena mereka tidak mengalami virus Percaya gitu. gimana maksudnya? Ya maksudnya nggak percaya gitu ya itu corona gitu, karena kan aku sendiri tidak mengalami gitu loh. Kayak banyak yang bilang itu corona juga sama kayak flu biasa. Kayak gitu. Terus juga ada yang bilangnya tentang takdir dan lain-lain lah, kalau kena virus corona itu udah Takdir apa meninggal? Kalau udah meninggal pun itu adalah takdir. Tanggapan Angel tentang sebagian kecil orang-orang yang itu tuh gimana sih tanggapannya? Mungkin nggak sebagian kecil ya, kayaknya banyak beranggapan seperti itu. Dulu juga jujur nih ya, awal virus corona emang kayak nggak tahu, belum banyak pengetahuan gitu tentang bahayanya virus corona tuh sebesar apa gitu. Tapi kan ternyata lama kelamaan kan banyak korban dan lain-lain, memang udah nggak bisa diremehkan gitu. Dan kalaupun ada yang meremehkan virus corona juga pasti terjerat pasal. Sekarang udah ada pasalnya ya. Ya kan pasti dibully lah atau apa gitu, pasti diseret lah pokoknya. Kayak gitu kan. Karena emang nggak bisa diremehkan sih. Itu ancaman bahaya, ancaman penyakit terbesar gitu buat seluruh umat gitu ya. Yang dari dulu ada MERS dan SARS gitu, sekarang ada lagi yang baru dari SARS-CoV-2 itu jadi berkembang jadi coronavirus. Ya gitu sih, kalau pikiran nyeleneh itu pasti ada. Memang sih takdir tuh, maksudnya takdir kita meninggal gitu ya, itu di tangan Tuhan. Tapi gak ada salahnya kita dari diri sendiri kita juga harus sadar akan bahayanya virus corona itu sendiri sih. Yang kena bukan cuman kamu aja, tapi semua orang yang kamu sayang juga bakalan kena gitu kalau misalnya kamu meremehkan kayak gitu sih. Jangan ngeremehin ya gitu. Lagian kita juga nggak tahu kan. Maksudnya gini teman-teman, apa ya, kalau misalkan ya teman-teman percaya sama hal-hal yang kontroversi gitu ya. Mungkin ada yang percaya kalau corona itu buatan atau apalah, atau konspirasi. Iya, konspirasi guys, konspirasi kayak gitu ya. Ya, konspirasi yang menyebabkan kontroversi mungkin itu maksudnya. Ya kayak gitulah. Ya itu hak teman-teman. Cuman ya penyakit corona ini emang ada gitu ya. Ada. Mau itu dibuat sama manusia, mau itu memang penyakit yang mungkin dari Tuhan atau dari mana sih, terserah. Cuman ya pemerintah kasih anjuran ini supaya kita itu baik-baik aja gitu, supaya kita itu nggak kena penyakit itulah. Ya apa salahnya kita pakai apa sih, masker, cuci tangan, ya kayak gitulah, ikutin anjuran pemerintah. Terus ikut PSBB, diam dulu di rumah, jangan dulu keluar, jangan dulu apa sih nongkrong kayak gitu. Itu kan buat kebaikan kita juga. Kalau memang benar ada pemikiran yang kayak gitu, sebagai anak Tuhan, menurut firman Tuhan gitu ya, Tuhan pernah ada di salah satu Alkitab lah bilang, salah satu ayat ya, Alkitab. Oh iya, betul. Jadi pokoknya tentang Tuhan itu kasih kita apa, hikmat ya. Hikmat itu berarti pengetahuan, dimana ya Tuhan udah kasih nih hikmat. Berarti kita udah tahu dong mana yang harus kita lakuin, mana yang baik, yang buruk buat kita. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang konyol? Nih kan tadi Kak Mario sendiri udah jelasin nih gitu kan, kita harus berhikmat ya teman-teman, gak boleh nakal, gak boleh disengaja-sengajain gitu, tetap berkerumun, cicing heula elah gitu, tetap main lah, mantai lah, apalah gitu, di stop dulu ya teman-teman. Nah sekarang nih kita masuk ke sesuatu yang agak serius ya sedikit ya Kak Angel. Menurut Kak Angel sendiri nih, kita semua nih, kita gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen tentunya ya, mengambil sikap tentang virus corona ini tuh kayak gimana gitu. Seperti yang tadi kan kalau dari
Mario sendiri Iya, udah bilang harus ya harus berhikmat. berhikmat. Ada di Alkitab tuh katanya. Dan teman-teman boleh cari di rumah ya. Nih menurut Kak Nggak Angel tahu, sendiri lupa ayatnya. menghadapi COVID ini kita harus gimana sih gitu. Sebagai Sebagai orang Kristen tentunya. Sebenarnya harus memahami gitu. Kita sebagai orang Kristen harus memahami bahwa suara dari pemerintah selama itu baik itu adalah suara dari Tuhan. Yang dianjurkan pemerintah, Tuh. yang dianjurkan dari pemerintah itu semuanya baik untuk kita dan untuk Iya. orang lain, untuk semua orang malah gitu. Hanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau diri kita ada Roh Kudusnya, pasti kita tahu caranya berhikmat ya, caranya menentukan yang baik dan yang jahat, yang baik dan yang buruk gitu, yang harus kita lakukan yang enggak dan yang enggak harus kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sebenarnya nggak susah ya pakai masker gitu, pakai masker kemanapun. Kalau misalnya ada yang kepepet banget nih harus keluar, misalnya persediaan bumbu di rumah udah nggak ada nih, Harus keluar ya. pasar dong ya kan, mau nggak mau harus ke pasar karena Ibu-ibu kan banget pemerintahan juga nggak nyuplai bumbu kan ke rumah gitu, paling sembako doang gitu. Iya kan, kalau bumbu kita harus beli sendiri ya, kayak gitu sih. Masih sah-sah aja karena sebenarnya kan PSBB juga udah dilonggarkan sekarang. Oh, new gitu normal kan. sekarang normal ya. ya. Tapi New normal tapi nggak Belum kayak merata. normal banget ya. Justru new normal itu kan apa ya? Yang tadinya biasanya kita keluar ya biasa aja, Biasa nyantai aja. aja, berkerumun, mau main kemana aja boleh. Iya. Sekarang kalau mau keluar harus pakai masker. Terus kalau misalkan masuk ruangan, kalian mau misalkan mau ke mall harus dicek dulu kan, cek suhu, terus harus Ada protokol-protokol ada kesehatannya. protokol kesehatannya lah. Ya kayak gitu. Kayak gitu, dan mungkin sekarang lebih parno juga ya kalau lihat orang banyak tuh berkerumun kayak di pasar gitu kan, parno ya. Ada relasi hubungan antara pedagang dan pembeli gitu kan, banyak tuh ibu-ibu yang kadang bawa miris banget gitu, ada yang bawa anak kecil nggak pakai masker pula gitu, miris banget kan kayak gitu. Tapi Terus mungkin yang harus kira-kira yang harus dilakuin sama kita tuh harus kayak gimana sih kira-kira menurut Angel? ya ikutin anjuran pemerintah sih. Ikutin Kalau anjuran saya pemerintah. itu aja ya. Satu. Cari sesuatu yang gak bikin bosen, apa aja gitu. Selama di rumah pasti bete lah gitu ya, kegiatannya itu aja. Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa lebih kreatif, pasti ada aja tuh kegiatan kayak TikTok. Oh iya. TikTok. Aduh, oh iya. Duta Enggak, TikTok. aku mah nggak TikTok. Saya nggak main TikTok kalau gak ada yang ngajak, saya nggak main. Oh iya gini, jadi kan kita udah lama nggak kebaktian nih. Nih, ya. Udah berapa bulan ya? 3 bulan ya. 3 bulan. Rindu ya, rindu banget gitu. Terus apakah nggak apa-apa kita nggak kebaktian gitu? Menurut kamu gimana? Kebaktian maksudnya nggak kebaktian di gereja, kebaktian di gitu, gereja. atau Gak seperti biasanya gitu. Nggak seperti Apa biasanya. harus dilakuin. Sebenarnya harus memahami ya. Kemata. Kalau iya, kebaktian atau ibadah itu bukan berarti kita harus datang, maksudnya bukan apa ya, gereja itu bukan patokan tempat kita untuk ibadah harus di gereja gitu. Betul. Enggak, sebenarnya gereja itu kan diri kita masing-masing gitu, diri kita That's sendiri true, itu yeah. gereja yang benar gitu ya. Jadi dimanapun kita beribadah, dimanapun tempatnya gitu, itu sah-sah aja. Maksudnya hubungan sama Tuhan gak cuma di gereja, di mana juga bisa, di kamar sendiri juga bisa. Kita sebelum naik angkot berdoa dulu juga, itu relasi dengan Tuhan. Kita ibadah kan, berdoa ibadah. Nyetel misalnya muter lagu rohani. Nih kita Bukan ikut lagu rock nyanyi ya, juga. bukan lagu rock. Itu ibadah gitu, ibadah bisa Nyetel dilakukan TikTok. di mana aja. Sebenarnya bukan tempatnya yang paling penting, tapi hatinya Betul. Connect, rumahnya ya. itu ini gitu, bukan bangunan gitu. Bangunan itu cuma sebagai simbol aja sih sebenarnya, Sebagai sarana yang saya ketahui gitu ya gitu. kayak gitu Ya sih. benar sih. Makanya kalau kita mau beribadah yang dimanapun jadi, Tuhan mah terima. Nggak perlu kita nggak ada bangunannya kini kita nggak bisa ibadah, itu bukan alasan sih buat nggak ibadah. Ya, lagian kita kan udah ada dari mana sih? Sinode kalau nggak salah. Pokoknya dianjurin buat kebaktian di rumah, itu masih ada kesempatan tuh teman-teman, nggak tahu ikutan atau enggak tuh. Lebih Setiap bermanfaat hari juga Minggu. ya, maksudnya jarang-jarang kita kebaktian sama keluarga, Sama keluarga sendiri tuh gitu. hal positifnya juga ya tuh. Iya, Kita hal bisa lebih banyak positifnya kumpul sama keluarga di rumah, ibadah bareng.
Tadinya nggak pernah jadi pernah. Dan ibadahnya biasanya lain. Kalau sama keluarga, kalau saya pribadi gitu ya lebih sharing. Iya. Lebih sharing ya. Iya. Emang bener sih. Kalau Lebih firman gitu. intens lah kayak gitu. Iya, kalau firman Tuhan nih kita masuknya ke sharing, bukan khotbah gitu. Baca renungan terus Iya. sharing nih di kehidupan kita sekarang sama kaitannya sama bahan pembacaan ini tuh apa gitu. Lebih sharing, lebih banyak ngobrol sama keluarga di rumah itu asik sih. Bangunan bukan patokan kita buat gak beribadah gitu. Tuh teman-teman, jadi buat teman-teman, khususnya teman-teman yang di gereja Kristen Pasundan Jemaat Cikembar, mungkin buat teman-teman pemuda remajanya, ya teman-teman nanti bisa kebaktian sama orang tua di rumahnya. Terus setiap pagi juga suka ada renungan sekarang ya. Iya. Kakak Dika yang bikin. Jadi Bukan saya yang bikin, tapi emang udah ada saya yang share maksudnya. gitu. Tapi yang ngomongnya situ kan. Gantian, Gantian. ada beberapa yang Jadi kayak gitu teman-teman, jangan apa ya. Meskipun kita nggak bisa kebaktian ke gereja, itu nggak bakalan bukan jadi satu jadi hambatan hambatan. kita supaya kita bisa tetap dekat sama Tuhan kayak gitu. iya. Banyak hal yang bisa dilakuin kok. Kalian bisa renungan sendiri. Setiap pagi kan udah dikasih nih renungan, kalian bisa renungin, kalian bisa saat teduh sendiri, lebih banyak waktunya mungkin ya sekarang. Iya. Pengalaman saya sih kayak gitu. Iya. Soalnya kemarin sebelum corona, ya paling hari Jumat aja gitu Iya. kebaktian. Jarang lah. Sekarang setiap pagi kadang-kadang ya. Kadang-kadang suka baca tapi suka oh iya benar. Dengerin dulu gitu kan. Biasanya bangun pagi nih dikata udah ada lihat cek grup WA pemuda remaja sambil ngagoler teh. Yang heula pakai headset gitunya. Yang heula berdoa. Suaranya merdu ya. Agak merdu. Enggak sih. Soalnya terlalu ngebas. Renungannya. Ya banyak hal lah teman-teman, pokoknya nggak usah nggak usah jadi penghalang. Betul. Hanya kita tetap harus ikuti aturan anjuran pemerintah ya. Ya buat kebaikan kita, buat kebaikan bersama juga gitu. Banyak banget ya, berarti hal positifnya tuh gak cuman soal penyakitnya aja gitu ya teman-teman yang kita fokus, tapi kita juga mesti fokus sama diri kita gitu ya. Kayak contohnya tadi kerohanian kita tuh penting gitu ya, walaupun memang gak ke gereja, tapi tadi ada beberapa sharing nih dari Angel, dari Ayo, bahwa janganlah jadi penghambat gitu, kita nggak ke gereja malah asik-asikan main, malah kayak gitu-gitu ya. Yang penting itu Bener pasti loba mabarnya. iya, waktunya lebih banyak di rumah, tapi masih tetap ada banyak hal positif yang Situ bisa kayaknya. kita ambil gitu. Yang penting hatinya connect terus sama Tuhan gitu ya, Kak Angel. Iya. Nah, betul banget. ada lagi nih pertanyaan buat Kak Angel nih. Kira-kira ada gak nih? Kan Kak Angel nih suka berdoa kan ya, maksudnya banyak waktu di rumah gitu. Ada gak sih satu ayat penguat nih dalam hidup Kak Angel selama corona ini gitu? Pas misalkan lagi berdoa atau gak lagi buka-buka medsos. Aku jangan ditanya ya. Nih misalkan ketemu nih satu Iya, ayat yang jelek gitu di hati. Ada gak nih Kak Angel? Aku sempat simpen ini sih bukan kata ayat yang aku Ayat. dapat sendiri gitu ya. Emang Bisa aku di-share. Gimana itu dapatnya gimana? minta referensi ke mama, terus ke temen juga, ke sahabat Dika. Dan ini sih yang paling jelek gitulah. Jelek, oh, ngena, Oh ya, gitu gitu ya. Coba. Banyak sih ayat-ayatnya, cuman aku pilih satu aja nih. Dari Yeremia 30 ayatnya yang ke-17a. Apa? Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi dari situ aja, ini udah ringkes banget gitu, gak usah khawatir sama penyakit. Penyakit juga ciptaan Tuhan kok, virus juga ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu kuasa Tuhan lebih besar dari ciptaannya gitu. Amin, betul. Jadi harus percaya sama kuasa Tuhan. Ya, Kuasa betul. Tuhan pokoknya lebih besar Lebih dari besar dari yang ada di dunia ini. iya, gitu. baik itu dari penyakit, iblis sekalipun itu tunduk sama Tuhan. Apalagi penyakit doang, ya ampun tinggal sentil segini doang gitu Ya, yang kan. penting kitanya juga tengah hajakeun ya ayeuna harus taat aturan juga tetap, berdoa tetap gitu. Iya. Supaya Tuh. Ada lagi gak ayatnya? ada lagi. Dan kalau dari Ayo sendiri ayatnya nih. Enggak ada ayat-ayat. Oh. Tapi aku pernah pernah Kayak jangan gini cenah. biarin nyantai aja lah. Pernah denger Khotbah. bukan khotbah di IG. Oh iya. Mungkin teman-teman bisa nanti
cek juga IG-nya, judul IG-nya Surat Kasih Yesus kalau nggak salah, atau Tuhan Yesus gitu ya, lupa lah. Surat Kasih gitu pokoknya, cari aja di IG. Jadi itu tentang new normal sih, katanya bilang kayak gini. Yang tadi udah bilang sih tadi kayaknya sedikit udah dibahas yang new normal itu tuh. Oh iya. Jadi segala sesuatunya kan berubah. Kita mau keluar yang biasanya nggak pakai masker sekarang harus pakai masker. Yang biasanya berkerumun sama temen-temen jalan-jalan gitu kan ke Pelabuhan Ratu kemana kayak gitu ya, ke mall gitu, atau nongkrong di kafe-kafe sekarang bukan nggak bisa ya, mungkin udah new normal ini udah mulai bisa, cuman dibatasi. Terus harus ikuti protokol dari pemerintah kayak gitu, harus pakai masker, harus mungkin punya hand sanitizer atau harus cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana segala gitu. macem. Terus pokoknya dari situ dunia ini akan berubah teman-teman. Tapi ada satu yang nggak berubah, yaitu kasih Tuhan. Firman Tuhan yang selalu benar dan tidak akan pernah berubah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir meskipun sekarang keadaannya mungkin yang semuanya juga merasakan, bukan hanya Angel aja yang kehilangan pekerjaan, tapi dampaknya terkena ke semuanya. Tapi kita jangan khawatir gitu, kalau Tuhan itu perkataan Tuhan yang di Alkitab itu nggak pernah berubah, nggak sama sesuai dengan seiringnya jalan yang selalu berubah. Tuhan itu nggak pernah berubah, dia bakalan tetap setia sama kita, dia bakalan tetap kasih keselamatan sama kita. Gitu sih, tapi ayatnya nggak tahu kok. Ayat-ayat. Betul, tapi benar Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Benar ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan. Nah, pesan-pesan nih dari Kak Angel dulu deh. Sebelum kita Sebelum kita tutup lah ya, kita udah ngobrol mungkin kepanjangan. Panjang nih. Pesan-pesannya dari aku dulu. Iya. Ya mungkin ada ya beberapa pesan-pesan sih buat teman-teman semua. Yang pertama, jangan sebarin gosip nih ya, yang bikin orang hoax. Iya, gosip atau hoax gitu yang bikin orang jadi panik. Gitu. Memang waspadalah. Mungkin niatnya nggak nyebarin hoax gitu, tapi niatnya ngabarin nih, misalnya ada yang kena, misalnya ada di suatu tempat nih yang dekat rumah kamu, misalnya ada yang kena nih COVID, padahal dia masih katanya gitu, belum tahu dari sumber yang jelas gitu. Ya, betul. Jadi itu sama aja kayak kalian nyebarin hoax gitu kan, dan bikin orang panik, dan percaya nggak percaya banyak banget yang kayak gitu. Iya, dan percaya nggak percaya, hoax tuh jadi senjata yang paling yang paling berpengaruh gitu buat mental seseorang. Gitu ya. Orang yang sudah tersugesti itu mentalnya pasti rapuh gitu. Tersugesti sama penyakit nih, ternyata udah deket nih penyakitnya sama lingkungan aku gitu misalnya. Itu jadi tersugesti berat, terus mentalnya juga misalnya drop gitu ya, dan kesehatannya juga drop gitu. Imunitasnya juga drop, sedangkan kan virus corona ini kita tahu ya perbandingannya kayak imunitas dan virus corona ini. Kalau imunitas kitanya bagus, virus coronanya ini mati. Tapi kalau imunitas kita lemah, virus coronanya ganas gitu. Maksudnya makanya banyak yang meninggal, ada juga yang sembuh, itu karena imunitasnya masing-masing gitu. Dan yang kedua, semangat buat yang masih bersekolah tapi harus belajar di rumah. Jangan males-malesan. Memang sih lingkungannya suasananya pasti beda ya. Beda, pasti lebih suka ada yang lebih suka di sekolah gitu, belajar di sekolah kan, ada juga yang suka di rumah mungkin. Tapi kalau kelamaan juga bosen ya, kayak nggak sekolah gitu. Sedangkan kalau di lingkungan sekolah semakin banyak bertanya, malah kita kayak semakin pinter gitu aja, banyak wawasan gitu, semakin banyak bertanya. Tapi tetap itu kan ada online gitu ya. Kemarin kalau nggak salah. Ulangan online semua, bahkan kelulusan pun online. Iya, kita sekarang udah mulai terbiasa lah. Dan buat yang lagi work from home atau mulai bekerja lagi, itu tetap perhatikan kondisi tubuh, imunitas yang paling utama gitu. Yang bekerja di luar atau di pabrik gitu kan, yang ketemu banyak orang pokoknya. Itu harus selalu memperhatikan protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana, hindari kerumunan dulu, dan pokoknya
perbanyak minum vitamin C dan air putih gitu. Terus dan untuk apa ya, kita nih yang masih kayak gini aja gitu ya ya isi kegiatan dengan isi kegiatan yang positif, yang bermanfaat gitu. Gak harus di luar, di rumah juga banyak kok kegiatan. Memperdalam hobi, olahraga di rumah kan bisa gitu. Terus bantu orang tua di rumah atau ngerjain sesuatu yang lain lah, pokoknya yang bermanfaat, yang positif, asal itu positif. Dan mungkin kalian juga bisa share kegiatan-kegiatan kalian di rumah untuk teman-teman yang lain gitu. Dan satu lagi nih, harus percaya, kita harus banyak berdoa Betul. untuk korban COVID di seluruh dunia ini ya teman-teman, dan minta minta doa juga sama Tuhan supaya negara ini bangsa ini segera dipulihkan, bahkan dunia ini segala dipulihkan dari segala keterpurukannya, wabahnya selesai gitu ya. Dan itu sih, dan percaya kalau kuasa Tuhan tadi ya lebih besar dari segalanya. Ikutin anjuran pemerintah, karena suara pemerintah juga suara dari Tuhan. Dan ya udah itu aja sih. Semoga dunia ini cepat pulih ya. Intinya tetap berdoa ya teman-teman di rumah. Kita harus percaya juga kuasa doa itu besar kuasanya, benar ya teman-teman ya. Jadi besar. Ketika teman-teman berdoa, kita semua sepakat nih. Karena saya juga ada satu ayat yang menguatkan bahwa kuasa kesepakatan itu benar-benar luar biasa. Ketika kita sehati benar-benar minta sama Tuhan, kita sehati nih sepakat, Tuhan kami minta virus corona ini musnah gitu dari dunia ini. Kita nggak ada yang tahu gitu ya, who knows gitu ya, bahwa Tuhan itu bisa tergugah hatinya dan tinggal dipetik jari doang semuanya virus corona bisa selesai gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus juga mungkin dari saya sendiri nih sedikit menambahkan ya, bahwa kita harus tetap berpikiran positif, itu yang pertama ya teman-teman semua. Berpikiran bahwa ini kita jangan berpikir hanya fokus kepada virus coronanya aja. Ini tuh bukan hanya bukan all about coronavirus gitu ya, tapi ini tuh adalah sesuatu yang mungkin bisa dibilang peringatan dari Tuhan, atau mungkin Tuhan pengen kita jadi manusia-manusia yang lebih baik. Ketika kita ada di rumah aja, Tuhan mungkin pengennya kita lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Nanti kan ketika kita mungkin setelah virus corona ini selesai, berakhir, kita nggak pernah tahu Tuhan mau bikin apa. Siapa tahu kita jadi manusia-manusia yang lebih baik lagi, yang sadar gitu akan betapa pentingnya hidup ini dan betapa pentingnya menjaga kesehatan gitu. Jadi jangan cuma pikirin tentang virus coronanya, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri selama di rumah aja. Kan kalau misalkan kita, siapa tahu gitu ya, kalau misalkan Tuhan nggak buat ini, kita kan sibuk sekolah, kerja gitu kan, main segala macam, lupa gitu ya sama Tuhan. Nah, mungkin Tuhan rindu kali ya teman-teman untuk kita, ini nih saya buat nih ada semua di rumah aja. Terus Tuhan pengen misalnya pengen lihat Ayo berdoa gitu kan, pengen lihat Angel berdoa lebih khusyuk kan, kita nggak pernah tahu. Jadi istilahnya di rumah itu tetap jaga hubungan relasi kita dengan Tuhan. Ya, relationship dengan Tuhan itu sangat penting banget. Mungkin itu ya. Ada lagi? Apa ya? Oh iya, banyak nonton berita juga ya teman-teman. Iya, sampai sekarang kan kita belum nemuin vaksinnya nih. Tonton terus berita, pokoknya harus up to date sama berita-berita sekarang gitu. Soalnya kan berita juga bermanfaat banget ya. Masih terus mengabarkan tentang corona, tentang perkembangan virus corona itu sendiri. Tapi poinnya sih jangan dilihat dari angka kematiannya terus, tapi kita juga harus lihat dari angka kesembuhannya juga. Karena angka kesembuhannya juga itu merupakan kayak kesempatan lah, maksudnya motivasi gitu untuk kita, penyemangat buat diri kita gitu, jasmani kita. Kalau masih ada kesempatan untuk teman-teman kita yang lagi sakit itu masih bisa sembuh gitu. Dan tetap harus mendoakan, karena setiap orang yang berdoa dengan keyakinan itu pasti akan dikabulkan gitu oleh Tuhan. Amin. Oke. Kalau dari saya sih teman-teman, jadi banyak banget berita-berita tentang COVID-19 ini. Sekarang udah banyak kabar-kabar yang miring-miring, kabar-kabar yang
banyak banget lah, udah ada yang bilang corona itu gini, ada yang bilang konspirasi atau apa segala macem. Ya boleh kalian mau percaya atau tidak, terserah ya masalah konspirasi itu, tapi yang jelas corona ini memang benar-benar ada. Dan itu benar-benar membahayakan umat manusia. Jadi sebisa mungkin kita tetap jaga kesehatan kita, terus ikuti aturan dari pemerintah. Nah sekarang kan udah new normal. Ya kita harus mulai terbiasa dengan keadaan dengan, yang normal tapi baru gitu. Ya udahlah, masa lalu kita yang biasa ngumpul-ngumpul sama temen-temen, udahlah tinggalkan aja itu ya. Nggak usah pengen kayak dulu lagi. Cuman kita memperbaiki yang sekarang, kita pelan-pelan sama-sama, ayo gitu, kita berjuang sama-sama, kita jaga kesehatan kita sama-sama, kita ikutin aturan pemerintah sekarang, kita bareng-bareng berjuang. Terus tetap percaya, tadi udah Kak Angel, Dika juga ngomong, percaya sama Tuhan, pasti ada jalan buat semuanya. Kita berdoa aja, pasti deh Tuhan mendengar doa kita gitu ya. Dari segala keterpurukan nih kayak sekarang, pasti ada juga perubahan besar yang bakalan terjadi gitu. Buat dunia ini, bukan buat negara kita aja, tapi buat dunia ini pasti ada perubahan besar. Dan yakin kalau Tuhan sudah berkehendak, dengan satu petikan jari ya Dik ya, itu semuanya bisa terjadi gitu. Apapun ya gitu. Ya asal kita harus banyak-banyak berdoa dan meminta pada Tuhan supaya negeri ini dipulihkan, semua bangsa dipulihkan dari segala penyakit ataupun peperangan ya. Betul. Pokoknya semuanya kita doain yang terbaik buat dunia ini ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, jadi obrolan kita sama Angel segini aja. Thank you banget Angel. Makasih Angel ya. Jadi Sama-sama. nanti mungkin di kesempatan lain waktu kita bakalan ketemu lagi sama Angel. Nanti Ngobrol-ngobrol bareng yang lagi ya. lain. Jadi thank you banget Angel. Oke, ini Semoga- masih ada next video ya nanti dengan Iya. topik yang Dengan berbeda topik gitu, yang berbeda teman. lagi dan dengan narasumber yang berbeda. Semoga- Jadi teman-teman, kita mau bikin ini berkelanjutan. Jadi buat teman-teman yang yang mau komen-komen boleh, maksudnya gini, komen-komennya terserah sih. Cuman kalau misalkan ada saran ya, kritik dan saran boleh. Terus kalau selanjutnya kita mau bikin ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Sekarang kan temanya tentang COVID-19. Mungkin kedepannya tentang cinta atau tentang apapun boleh. Nanti teman-teman kasih tahu aja lah di bawah lah. Di bawah mana? Di bawah komen lah, Di merenya. komen ya. Di komen aja Pokoknya lah. sesuatu yang sedang happening atau layak untuk diperbincangkan. Yang teman-teman mau tahu deh gitu ya. Siapa tahu kita di sini bisa membantu, bisa menguatkan juga. Tapi yang nggak di luar konteks kita sama Tuhan. Iya. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol segala sesuatunya pasti disangkut pautin sama Tuhan. Supaya iman kita tetap bertumbuh, sebagai orang percaya kita tetap bisa setia sama Tuhan sampai mati. Supaya rohaninya nggak mati guys. Betul. Ya. Jadi ya komen aja ya buat teman-teman yang mau request kedepannya mau bahas apa. Thank you banget. Buat teman-teman di rumah jangan lupa kita ini pakai channel YouTube ya, teman-teman. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan menguatkan teman-teman juga. Ya. Di share ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa share juga. Dadah. Bye. Telah. Ya, Udah bye juga. Ya bentar ya. Oh, bentar, kan. Maafnya lawan misalkan seayana kita iya, rekamnya pakai HP, kalau suaranya nggak jelas maaf banget. Terus kalau misalkan kita nggak berbakat ngomong-ngomong Iya, di depan, betul. sorry banget. Kalau misalkan muka gua jelek, muka Dika atau Angel jelek, Hinyai atau gitu kita ya, maaf ngomongnya banget nggak nih. pantas, atau kita kurang pokoknya kasih masukan aja Kasih deh, masukan aja. supaya kita harus kayak gimana, atau mungkin terserah lah. Pokoknya tetap dukung kita. Tuhan Yesus pasti Memberkati. Dadah. Amin. Bye. Thank you. God bless God you. bless you.